Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Puspitasari, mahasiswa administrasi Unpad angkatan 2019. Di sini saya akan mereview salah satu software yang worth it banget buat ERP dan CRM. Ini worth it banget untuk para usaha bisnis di sana, terutama UMKM yang ingin berubah menjadi digital dalam proses operasionalnya tentunya. Di sini yang saya akan jelaskan itu lebih ke mengenai e-procurement, di mana e-procurement tersendiri merupakan proses pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui digital seperti Odoo ini. Sebelum masuk ke materi dan tutorialnya, teman-teman bisa searching dulu nama websitenya odoo.com dan masuk aja. Sebelum masuk, karena teman-teman belum melakukan pendaftaran, silakan daftar terlebih dahulu karena ini gratis. Di sini daftar, karena aku udah punya akunnya. Aku akan in langsung ya. Nah, seperti ini penampakan jika teman-teman sudah memiliki akun di Odoo. Tinggal masuk aja. Ya. Nah, ini merupakan contoh kasus aja ya teman-teman, karena ini sebagai media pembelajaran teman-teman untuk menggunakan software Odoo, terutama e-procurement. Ceritanya saya merupakan pemilik perusahaan PT Cari Cinta Sejati. Di sini di My Akun dulu. Coba lihat di depan. Di awal. Nanti tampilan depannya kurang lebih seperti ini sih. Banyak banget yang ditawarkan sama aplikasi Odoo ini. Software Odoo maksudnya. Ini Odoo Apps yang bisa teman-teman download. Banyak banget. Kita tunggu ya. Masih loading. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Khusus untuk e-procurement. Di sini kita coba ke icon sales ya. Kita coba melakukan transaksi. Misalnya kita mau melakukan transaksi, tinggal ditulis aja di sini. Sebelumnya kita harus tahu dulu alur e-procurement yang ada di Odoo, yang mungkin membedakan dengan software-software lain yang sejenis. Di sini kita akan melakukan request of quotation terlebih dahulu, di-create di sini. Terus nanti kita akan nunggu status dari quotation hingga quotation send, dan nunggu di-approve menjadi sales order terlebih dahulu, yang nantinya bisa ini, nanti dia masuk ke apakah masuk ke tab invoice atau itu ya tergantung dari transaksi
tersebut. Ini juga ada produk-produknya, kita bisa upload kategori produk yang di ini. Contohnya ini ada boneka cinta, ada semut kangen, dan lain-lain. Semuanya bisa di-create di sini. Oke, kita coba transaksi terlebih dahulu. Kita masuk ke order, acquisition, langsung di-create saja. Ini juga contoh kita akan melakukan transaksi dengan perusahaan merindukan kasih sayang, yang mana salesperson-nya ada Pak Brandon. Kita mau beli, tinggal langsung kita atur expired-nya sampai kapan, mohon segera tanggal 24 Desember sebagai contoh. Pembayarannya jangka waktunya kita coba 5 day. Tinggal add products. Ini pengen beli boneka cinta. Terus kalau boneka cintanya mau beli 50. Harganya 100.000. Ini udah di total sama taxnya 10%. Selimut kangennya kita beli 10 aja. Mahal, taxnya sama, udah termasuk. Term and condition-nya bisa ditulis, syarat ketentuannya pengen seperti apa, mungkin boneka cintanya harus bagaimana, bisa di request aja di kolom ini. Lalu untuk harganya 6 juta sekian, tag-nya 600.000, totalnya sekian. Oke. Ceritanya ini udah jadi permintaan seperti yang diinginkan. Terus ceritanya mau lihat ngecek kayak dari pihak konsumer melihatnya seperti apa permintaan ini. Ini tinggal pencet di sini, kepo misalnya ya. Nah, nanti dari si Pak Brandon-nya tuh tampilannya seperti ini. Ada permintaan boneka cinta selimut kangen ke Pak Brandon dengan jumlah dan total tagihannya seperti ini, dan akan 15 hari. Nanti Pak Brandon antara memberi feedback, mungkin memberi tawaran atau seperti apa, mereject atau nge-accept. Kalau dia menerima tagihan ini, dia juga bakal ngasih tanda tangan. Karena di Odoo ini menyediakan fitur tanda tangan elektronik ya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke sales order. Oh, ini sales order yang udah di ya, oke. Kita coba kembali lagi ke tampilan tadi. Nah, kita cek di sini di quotation apakah sudah kalau quotation berarti baru dibuat draftnya. Kalau send berarti udah dikirim permintaannya, requestnya ke Pak Brandon. Ini belum, jadi kita edit lagi, send by email. Contoh. Nah, cek subjeknya peta mencari cinta sejati dengan kode transaksi sekian. Untuk Pak Brandon, merindukan kasih sayang, template-nya juga sudah ada. Pastikan adalah kode transaksi dan nominalnya ya. Ini PDF-nya ada, tinggal send. Oke, tinggal send. Seperti itu. Kita cek lagi di list tadi ya.
Please quotation send. Nah, ceritanya Pak Brandon ini karena transaksi palsu ya, teman-teman, karena untuk media pembelajaran. Ceritanya nah masuk dari Rizda Puspitasari, PT Mencari Cinta Sejati dengan transaksi sekian. Ya, minta. Oh, bukan ini. Coba kita refresh. Oh, betul. View sales order, kita lihat. Ini ceritanya dari atau pandangan dari Pak Brandon ya. Paymentnya seperti ini. Soal udah di oke kan. Kita kembali lagi ke sini. Nah, baru masuk teman-teman ternyata. Ya, ini. Permintaan transaksi ini dengan sekitar 7 juta sekian, ready for review. Tinggal di download sama Pak Brandonnya dan ceritanya diterima. Tinggal di assign. Filenya juga bisa dibaca di sini. Ya, ceritanya di assign sama Pak Brandon. Oke. Brandon auto. Ini elektronik signature Brandon. Sudah diterima sama Pak Brandon. Kita kembali lagi untuk mengecek setiap transaksi dan status setiap transaksi udah berubah dari quotation send menjadi sales order. Seperti itu teman-teman. Nanti tinggal dimasukkan karena ini 15 hari ya. 15 hari bisa dimasukkan ke invoice. Ya, di create invoice. Seperti itu. Kalau misalnya dari quotation ini setelah menunggu waiting approve dari yang membuat draft, misalnya kita kan tim ya, tim sales saya ingin membuat transaksi, tidak saya ACC juga bisa di cancel atau di reject. Ini ketika ada request quotation ini masuk ke email perusahaan kita dan perusahaan partner. Jadi akan ada status apakah diterima atau di reject atau direvisi. Seperti itu. Yang tadi yang sudah di create invoice nanti masuk ke sini bisa dicek ke invoice. Terus kalau teman-teman mau report, biasanya atasan butuh report di akhir bulan atau di akhir mingguan, ini bisa lihat di sini sales yang sudah terjadi ya. Terus di config ini juga bisa di setting, di custom sesuai dengan budaya kerja teman-teman, karena koordinasi tiap perusahaan juga beda-beda. Ada tim salesnya, juga bisa di setting di sini. Misal ingin melakukan transaksi, nah untuk benar-benar melakukan transaksi harus diakses oleh tim
akuntansi atau atasan kita ini bisa di custom di sini, produk katalognya, pricing, position order, shipping, invoice, connector, bisa di setting. Ini sangat memudahkan teman-teman sekali. Jadi itu, ini untuk sales. Kita kembali untuk invoice. Tadi kan udah ada invoice yang di-create ya beberapa. Ini sebelumnya bisa di custom terlebih dahulu, company data, bank account, invoice layout, create invoice-nya seperti apa. Di sini kayak gini, di save aja langsung. Kayak products-nya, draft-nya seperti apa. Nah, di invoice ini yang sudah terjadi, ada penindakan kasih sayang, pre-abandon, ini belum dibayar, udah di-post. Ini statusnya juga bisa diubah. Ini action. Download e-fakturnya yang ada di sini. Share, duplicate, generate a payment link, share, di print, di confirm. Itu unit deadline. Oke. Customer ini invoice, data invoice-nya yang sudah terjadi, mau itu draft atau statusnya udah post, ini tinggal di action aja. Atau teman-teman mau di custom lagi apa aja akun-akun kolom-kolom yang ada di list invoice. Terus ada credit note. Di sini bisa di-create di sini. Terus ada payment, product, customer, produk. Bentuknya seperti ini, produk yang masuk ke data invoice. Ada boneka cinta, cinta sambil kangen, ini yang tadi kita lakukan transaksinya. Customer kita ada siapa aja, e-factor. Terus ada vendor, ini bills-nya, tagihan dari vendor. Refund, kalau melakukan pengembalian dana, pembayaran produk vendor ada di sini. Ya. Reporting invoice analysis-nya bisa di ini. Ini juga bisa di jika teman-teman lebih suka bercard atau line card, Pi, usernya juga bisa dicek perhitungannya seperti apa dan lain-lain. Bisa disetting juga, add bank akun, tax, jurnal, currency, position fiskal, dan lain-lain seperti itu. Kita kembali lagi karena ini adalah untuk purchase management, teman-teman bisa melakukan procurement, sales, invoicing di sini juga bisa melakukan relationship dengan vendor seperti ini. Bisa, ini mirip-mirip Discord fiturnya, melakukan meeting, misalnya melakukan meeting bisa di sini share link ke vendor kontak. Ini ceritanya seperti ini. Ya, Odobot. Mudah sekali. Misal ya, untuk transaksi Pak Brandon yang sales order, ini kita mau melakukan schedule analysis karena ceritanya Pak Brandon pengen bertemu, tidak mau 15 hari, pengennya 10 hari. Tapi kalau 15 hari juga gak apa-apa, dan kita akan ngomongin mengenai pengiriman produknya. Pengen di distributor, enggak distributor, pengen di exchange yang mereka gitu, enggak di kita. Ini bisa di
Sini di schedule aja activity. Ya, schedule aja. Misal activity negotiation partner. Mari nya apa, limit not schedule. Oke. Oh, ini ke email, ke call, ke meeting. Nanti kita akan melakukan meeting negosiasi. Mereka cinta. Ini bisa apa, misal Brandon you don't have to listen up. Teman bebas ya melakukan note-nya. Save markdown schedule next. Ya, nanti masuk ke chatnya Pak Brandon. Setiap history yang sudah kita lakukan bersama partner itu nanti ada di sini di bawah. Seperti ini. Ya. Saya membuat sales order, saya mengajukan, udah dilihat sama Pak Brandon juga menyetujui dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ini juga ada satu invoice, pengen bertemu dengan Pak Brandon, meeting. Di schedule Pak Brandon mohon datang. Dan ada note-nya. Seperti itu teman-teman. Mudah banget kan. Setelah itu kita melakukan schedule di jam yang sama dan selesai. Memang terlihat rumit ya teman-teman untuk mempelajari e-procurement. Mungkin saran dari saya, dari aku, itu teman-teman harus tutor langsung, ngerjain langsung di softwarenya. Karena ini sebenarnya mudah banget dan gampang banget diaturnya dibanding teman-teman harus manual melakukan segalanya dari nol dan dari manual melalui buku seperti itu, menghubungi via WhatsApp dan terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi, belum lagi berkoordinasi dengan tim internal yang lain seperti keuangan, atasan dan lain-lain. Odoo mempermudah semuanya dalam satu website yang bisa teman-teman akses. Jadi untuk teman-teman pebisnis di sana bisa beralih ke software seperti Odoo. Mempelajarinya juga tidak sulit. Tinggal coba utak-atik terlebih dahulu, nonton tutor, dan ya. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai software Odoo, bagian forecast management terkait procurement. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang menarik, kurang tepat, atau sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisnis teman-teman bisa sukses. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.